Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh kelompok 4, yaitu Ibu Dwi Rahayu SPD selaku coach dan Ibu Farida Listihari SPD sebagai coachee. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui praktik diskusi di mana hubungan coach dan coachee adalah mitra. Sedangkan Tirta adalah coaching yang memiliki struktur atau alur, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Deskripsi masalah. Bu Farida adalah salah satu guru fisika di SMA Negeri 1 Jepon dengan tugas tambahan sebagai wakasarpras di sekolah. Dengan banyaknya kegiatan dan amanah yang harus ditunaikan, Bu Farida agak galau dalam membagi tugas dan perannya. Sementara pembelajaran yang sering ditinggalkan, berharap materi yang juga bisa diselesaikan sesuai target. Akan tetapi, di sisi lain, tugas yang lain pun juga menuntut kehadiran Bu Farida sebagai penanggung jawabnya. Oke. Assalamualaikum Bu Fa, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Er, alhamdulillah baik, sehat. Meski agak sibuk. Iya. Bukan gimana agak nih? Iya, gimana nih tadi katanya ngabarin ada yang pengen diobrolin gitu, ada apa gitu. Ya memang ya, jadi pengen ngobrol-ngobrol sih ya. Jadi terkait dengan kegiatan saya yang akhir-akhir ini lumayan padat begitu ya. Jadi kadang itu sampai saya harus aku harus meninggalkan jam tatap muka di kelas karena tugas-tugas di luar itu. Nah, takutnya itu Bu Er nanti nggak selesai materiku. Jadi ini baru mikir-mikir apa ya strategi gimana gitu ya biar dua-duanya, maksudnya materi selesai, tugas tambahan itu juga selesai begitu. Oke, berarti tadi intinya ngobrolnya ini nanti lingkupnya tentang kegiatan-kegiatan BUFA yang banyak gitu ya. Terus tujuan dari ngobrolnya itu kita persempit kalau BUFA pengen dapat solusi gitu ya, strategi dari banyaknya aktivitasnya BUFA dengan tetap pelajarannya juga tetap jalan gitu ya, sama pembelajaran apa tadi kegiatan-kegiatan di yang lain tetap bisa berjalan juga gitu ya Bu ya. Ya, betul betul. Nah, terus sebenarnya sih kendala yang BUFA hadapi dengan pembelajaran di kelas atau tadi dengan kegiatan-kegiatannya BUFA itu apa sih Bu? Jadi begini ya, karena banyak kegiatan ya, kebetulan di sekolah itu kan aku sebagai wakasarpra, jadi sering lah ada proyek sekolah gitu yang mau nggak mau harus diawasi karena takutnya kalau nggak diawasi itu bukan pekerjanya nggak bekerja gitu, bukan. Nanti misalnya konsepnya begini, membuat taman misalnya kayak gini, nah karena nggak diawasi jadi salah ternyata yang dikerjain tukang, daripada bongkar lagi kan mending sering nungguin mau nggak mau harus begitu. Nah itu terkait tugas sarpra. Kemudian yang kedua itu kan ini beberapa kegiatan kan, ada kegiatan tambahan kayak guru penggerak kebetulan, terus ini juga baru ngambil kuliah, jadi seringkali kegiatan itu dilakukan pas masih jam ngajar kayak jam 1 gitu ya. Tahu-tahu ada dosen minta pergantian hari, pergantian jam, atau misalnya rukol yang harus jam 1. Sementara untuk SMA kan jam pembelajaran sampai sore, maka mau nggak mau kan ketika ada kegiatan gitu kan juga ninggal kelas. Terus kadang juga ada permintaan dari Capdin terkait laporan Sarpra, dan harus hari itu juga misalnya ya, itu mau nggak mau juga jadi ninggal kelas gitu. Jadi itu takutnya materinya nggak selesai gitu loh Bu Er. Jadi kalau perusahaannya itu sih karena banyaknya kegiatan saya, intinya begitu sih. oke Gimana ya jadi Bu Er kalau ya? yang saya pahami berarti ini BUFA pengen tugas sebagai guru dengan materi-materi pelajaran di kelas tetap terselesaikan, walaupun memang Betul. terkadang harus keluar dengan job-job yang lain yang memang juga bagian dari amanahnya Ya BUFA betul. gitu ya Bu ya.
Ya, betul begitu Bu Er. Oke, dari Gimana tadi gitu loh beberapa caranya. akar masalah yang disampaikan gitu. Kira-kira Ufa sudah punya gambaran belum rencana atau hal yang pengen dilaksanakan, yang pengen dilakukan gitu biar tadi pembelajaran tetap berjalan, kegiatan amanah yang lain juga tetap jalan gitu. Itu gambarannya yang pengen dilaksanakan untuk mengatasi hal itu tuh gimana gitu, Bu? Ada sih, sementara ini yang terfikirkan itu ini, karena meninggalkan kelas sih mau nggak mau harus pembelajaran daring ya Bu Er ya. Iya. Itu yang pertama, atau misalnya dengan tutor sebaya itu, atau mungkin opsi yang ketiga itu dengan penugasan mandiri ya Bu Er ya. Bayangan saya Bu Er. Oh, gitu. Berarti sudah punya gambaran rencana gitu ya. Tadi pakai tuh apa? Ya seperti itu sih Daring gitu sementara ya. ini. Mm-mm. Daring berarti tutor sebaya, belajar mandiri gitu. Tapi kalau di SMA kan bisa ya Bu belajar mandiri, bocah dilepas gitu, Ya. disampaikan tugasnya apa itu kan bisa gitu. Mungkin Bufa bisa memberikan gambaran lebih lanjut, gambaran detail pelaksanaannya itu kayak gimana gitu Bu. Tiga aksi tadi. Gini sih ya Bu Er ya, gambarannya begini sih kalau saya, kalau misalnya seperti ini ya, jadi ketika pembelajaran apa itu daring gitu ya, saya harus misalnya dengan membagikan materi ke mereka gitu, jadi nanti ada beberapa pilihan materi, misalnya kayak video, atau saya carikan artikel, saya bagi linknya ke mereka, jadi mereka bisa milih gitu ya kalau daring. Kemudian ada penugasan terstruktur tentu saja untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dari hasil belajar mandirinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini tadi apa tutor sebaya, mungkin caranya ini sih dengan mendayagunakan anak-anak yang pinter, murid-murid yang pinter di kelas itu. Jadi mereka diajari dulu, habis itu mereka menjadi tutor untuk temennya lewat diskusi kelas atau klasikal begitu atau secara klasikal di kelas begitu. Atau yang ketiga di penugasan mandiri itu ya anak-anak mengerjakan tugas secara mandiri. Ini biasanya digunakan untuk yang ini ya, materi-materi yang kontekstual kayaknya anak-anak bisa kalau seperti itu. Wah, keren itu berarti sudah ada bayangan gitu ya. Nah, tadi dari penjelasan tadi pasti dalam pelaksanaannya kan pasti akan ada kendala ya karena kan daring terus tutor sebaya gitu. Nah, kira-kira menurut Bufa eh, ada bakalan nemu kendala nggak dalam pelaksanaannya nanti? Iya ya, pasti akan ada seperti itu ya Bu Er ya. Ada kendalanya begitu ya. Kalau misalnya pembelajaran daring itu kan terkaitnya dengan koneksi internet ya, karena Ya. mereka harus mengakses, harus punya kuota, harus punya ini, harus terkoneksi internet ya. Solusinya kalau untuk anak-anak yang mungkin kuotanya terbatas begitu ya mau nggak mau mereka harus dengan WiFi sekolah begitu. Nah, kebetulan juga di sekolah kelas itu terkoneksi bagus dengan WiFi sekolah ya. Mereka tetap solusinya kalau kasusnya seperti itu ya harus diizinkan untuk belajar di luar kelas. Jadi melakukan pembelajaran di luar kelas, misalnya di perpus yang WiFi-nya bagus, internetnya bagus, atau mungkin di area-area tertentu di sekolah yang terkoneksi bagus dengan internet. Kayak misalnya ada taman-taman yang dekat dengan ruang TU dengan ruang guru itu bagus sih internetnya. Jadi mungkin anak-anak bisa belajar di situ itu yang terkait dengan pembelajaran daring. Nah, konsekuensinya juga ketika pembelajaran daring kan berarti ini ya Bu Arya mau nggak mau kan kadang anak belajar mandiri juga belum paham gitu ya. Ketika harus mempelajari mandiri, nah mau nggak mau ketika saya melakukan tugas lain pun saya tetap kayaknya harus on dengan ini loh Bu R, harus tetap on dengan HP ya. Jadi ketika anak nanya begitu langsung ngechat gitu misalnya atau voice atau gimana itu bisa langsung jawab gitu via voice misalnya begini-begini solusinya begitu. Mungkin seperti itu ya. On HP Mm-mm, ya. sama ini sama eh, memberi apa ya ruang lebih ke mereka untuk menyelesaikan tugasnya di luar kelas begitu yang terkoneksi Oke, bagus oke, dengan oke. internet itu Bu Ersi. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan berarti tadi masalahnya sudah ketemu, terus strateginya Bufa juga sudah ketemu, kendala-kendala yang akan dihadapi juga ketemu, terus side effect atau tadi kalau nggak ada wifi berarti anak harus boleh belajar di luar kelas, terus kalau
yang belum paham berarti Pufa harus menyediakan waktu di extra time yang lain, harus stay fokus, stay tune di HP gitu ya kalau barangkali ada Iya, anak yang ya mau tanya nggak mau kayak harus gitu gitu ya ya. kayaknya ya. Karena Iya, ini kesian kalau mereka nggak paham dan iya betul. nggak dijelaskan begitu. Meskipun nggak ketemu tapi tetap misalnya lewat voice gitu kayaknya bisa Iya. ya. Nah, berarti keren ini sudah mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi juga gitu. Nah, sekarang tadi dengan strategi yang tadi sudah dirancang sama Fufa gitu. Bagaimana tanggung jawab Fufa biar strategi itu bisa dipastikan berjalan dengan baik begitu, Bu. Hmm, ini ya, berarti saya ini ketika ada kegiatan begitu sebelumnya atau mungkin sudah mulai dipersiapkan begitu ya untuk mengumpulkan materi-materi. Jadi dikumpulkan mungkin di satu atau langsung bisa diunggah ke Drive. Nanti ketika dibutuhkan langsung buka Drive, bisa dapat linknya langsung di-share ke anak bisa cepat begitu ya Bu Eria. Jadi saya harus mempersiapkan materi itu. Harus seperti itu, berarti harus konsekuen. Terus yang kedua ini tadi dengan on HP meskipun tinggal anak-anak ya tetap harus bisa dihubungi anak-anak, nggak terus gurunya nggak bisa dihubungi ketika anak-anak minta dijelaskan nggak bisa dihubungi gitu nggak ya, berarti harus tetap mau nggak mau harus membagi konsentrasi di kegiatan Iya. tambahan misalnya di saat Zoom atau misalnya saat dengan tukang itu tetap harus ini bisa dihubungi anak-anak lewat via HP sih kalau menurut saya begitu ya Bu Er. Jadi saya harus nyiapkan materi. Dan yang kedua ya tetap ini saya terkoneksi dengan mereka meskipun tidak tatap muka begitu ya. Wah, Seperti itu luar ya saya pikir biasa. ya. Berarti harus on fire terus gitu ya. Be Iya, 100 always kayaknya gitu ya. gitu kayaknya iya. Mau Oke, nggak mau. oke, oke. Nah, ini apa tadi kalau pembelajarannya biar berjalan, terus tugas-tugasnya juga tetap berjalan. Nah, kira-kira menurut Bu Fani, eh, adakah orang yang bisa membantu biar strategi ini sukses gitu Bu? Atau Bu Fa sendirian aja ah bisa ini pasti gitu? Atau gimana Bu? Sepertinya kok kalau sendiri nggak bisa ya, Bu Ed. Jadi tetap harus ada orang-orang yang anak-anak harus dipahamkan dulu ya. Hmm. Anak-anak harus paham kenapa gurunya nggak bisa ngajar di kelas itu ya. Harus dapat dukungan dari anak-anak. Kemudian yang kedua, tetap bidangnya pembelajaran ya harus komunikasi dengan bagian kurikulum. Paling tidak mereka tahu kenapa nggak ngajar di kelas. Itu juga nanti ketika seperti itu kita juga saya terbantu pengawasan di kelasnya ya Bu Er ya. Dan teman-teman guru Hmm. piket tentu saja sih. Jadi biar membantu mengawasi kelas ketika saya nggak bisa ngajar gitu Bu Er ya. Oke, oke. Berarti kelasnya aman gitu ya, tetap bisa terawasi gitu ya Hmm, Bu ya. Mm-mm. betul. Oke, Meskipun nah gini ditinggal tetap berarti, ada yang, iya. mm-mm. Nah, strategi-strategi itu kira-kira persiapannya mau gimana ini Bu? Mau dimulai kapan gitu Bu? Karena tugasnya itu kadang mendadak-mendadak gitu ya. Kayaknya harus segera dipersiapkan gitu, harus mulai paling tidak ini loh mencari materinya ya, harus ngumpulin materi gitu yang sekiranya materi-materi bagus yang bisa memahamkan anak-anak itu harus mulai hunting gitu ya. Nggak boleh nunggu lama ini kayaknya karena Mm-mm, mm-mm. akhir-akhir ini kan banyak kegiatan juga ya. Harus begitu sih Bu Er, kayaknya. Terus kalau komunikasi dengan yang teman-teman bagian dan kurikulum misalnya yang kurikulum dan juga sebenarnya kepala sekolah ya juga harus diberi pemahaman kenapa nggak bisa ngajar di kelas itu juga kayaknya tiap ada kegiatan harus tetap komunikasi misalnya kenapa nggak ngajar di kelas harus memberikan alasan lah ke mereka gitu. Ini saya izin yang nggak ngajar di kelas tapi saya bahasan ini itu kayaknya tiap tiap ada yang seperti harus segera dikomunikasikan gitu nggak nunggu nanti gitu biar saling paham gitu aja sih Bu Eri. Iya, oke, oke, oke. Wah, ini semoga solusinya, strateginya yang sudah kita tadi jenengan temukan itu ya, tadi bisa di di actionkan dengan baik gitu ya. Kayaknya nanti kita butuh ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut gitu ya. Hasil hasil strategi yang sudah di actionkan itu seperti apa gitu biar Iya, tahu sudah berjalan dengan sesuai dengan iya, rencana atau belum gitu. iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Er ya Iya, strategi saya amin, ini amin, ya. amin, amin. Bu Ya, Er terima kasih loh ya, udah sama-sama dibantu gitu. ini apa kayak menemukan solusinya begitu. Oke, Terima kasih oke. loh. Sama-sama Jadi Bu, agak semoga lega. bisa membantu ya. Ini saya Oke, akhiri ya Bu ya Faya, monggo mudah-mudahan. kalau mau melanjutkan aktivitas yang lain gitu.
Saya yakin tugasnya Terima Bufa juga kasih ya masih Bu Er banyak. ya Oke, untuk sharingnya ya. sama-sama. Oke. Have a nice day. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.